A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin sekalian yang berbahagia, para santri santriwati yang berbahagia. Hari ini kita akan coba menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di hari raya dan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri di musim pandemi Corona ya. Para pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri pada tahun 2020 ini ya. Meski berbeda dengan tahun sebelumnya, Idul Fitri tetap memberikan rasa bahagia bagi yang merayakannya ya. Kedatangan hari raya Idul Fitri ini juga dirayakan oleh Rasulullah SAW pada 14 abad silam ya. Namun dengan tetap mengingat tugas kita sebagai muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita dan kondisi saat ini yang di masa musim pandemi Corona ya. Berikut adalah yang dilakukan Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama, beliau makan sebelum sholat Idul Fitri ya. Makan sebelum sholat Idul Fitri ini dijelaskan di dalam kitab Muwatta Malik yang disusun oleh Imam Malik bin Anas yang berbunyi, wa haddatsani an Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib annahu an Sa'id ibn al-Musayyib ya, annahu akhbarahu anna an-nasa kanu yu'maruna bil akli yawm al-fitr qabla al-wudu. Qala Malik wa la ara dzalika 'ala an-nas fil adha. Yang artinya Yahya menceritakan padaku dari Malik dari Ibnu Syihab dan menceritakan dari Sa'id al-Musayyab jika orang-orang diperintahkan makan terlebih dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Menurut Imam Malik, orang-orang tidak melakukan kebiasaan tersebut pada Idul Adha. Jadi kalau sebelum sholat ya, sebelum sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan sedikit, makan beberapa manisan ya. Kalau Rasulullah SAW memakan kurma ya dalam hitungan ganjil. Kalau itu kebalikan dari Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha kita tidak kita berpuasa sampai sholat ya, disunahkan. Rasulullah SAW sendiri diceritakan lebih suka makan kurma dalam jumlah ganjil sebelum sholat Idul Fitri. Ya, di sini ada disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah sholat Idul Fitri sebelum makan beberapa butir kurma. Anas juga menceritakan Rasulullah SAW biasa makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menggunakan pakaian terbaik saat Idul Fitri ya. Kebiasaan Rasulullah SAW ini diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW misalnya diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Rasulullah SAW biasa menggunakan pakaian terbaik untuk hari-hari tersebut dan beliau punya jubah khusus yang hanya dipakai pada hari raya dan hari Jumat ya. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat fitrah yang berikutnya. Selain makan dan mengenakan pakaian terbaik, Rasulullah SAW membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Kebiasaan tersebut dijelaskan misalnya dalam riwayat dari Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW ikut membayar zakat fitrah atas puasa Ramadan untuk membersihkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan serta menyediakan makanan bagi yang memerlukan, yaitu fakir dan miskin. Disebut zakat bagi yang membayar sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau setelah sholat Idul Fitri itu dianggap sebagai sedekah bagi yang membayar setelah sholat Idul Fitri. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Al-Hakim ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW juga selama sholat Idul Fitri terbiasa membaca 2 surat yang berbeda di tiap rakaat. Kebiasaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha diceritakan dalam kitab dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Muslim. Diceritakan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca pada Idul Fitri dan Idul Adha surat Qaf dan surat Al-Qamar ya.
Salah satu faedah dari surat Qaf adalah pentingnya menjaga lisan, karena semua yang dilakukan manusia diketahui Allah Subhanahu wa taala. Hal yang baik akan membawa ridhonya dan pahala dari Allah, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Sementara surat Al-Qamar menceritakan kaum yang menolak ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meminta bukti kebenaran ajaran tersebut. Mereka yang tetap ingkar akan mendapat balasannya, sedangkan yang meyakini kebenaran akan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga difahami di sini bahwa kedua surat itu mengingatkan kaum muslimin untuk tetap menjaga perilaku, menjaga lisan ya, meski sedang berada dalam suasana hari raya. Jangan sampai ada perbuatan, perkataan atau tingkah laku yang melukai sesama manusia. Kalau misalnya seandainya tidak hafal surat Al-Qamar dan surat Qaf ya, bisa juga membaca surat-surat pendek lainnya ya, ini disunnahkan ya. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW pada saat sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha diceritakan dalam hadis bahwasanya Jabir berkata, saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha Rasulullah SAW berangkat dengan rute yang berbeda dengan saat pulangnya. Hadis riwayat Bukhari ya. Karena Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafa at-tariq, begitu lebih kurangnya. Kemudian pada hari raya yang berikutnya, hari raya Idul Fitri itu Nabi Muhammad SAW ikut merayakannya, namun tidak berlebihan ya. Pernah juga diceritakan dari Aisyah, sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk setelah aku dan ada dua gadis Ansar bersamaku sedang bernyanyi tentang hari Bu'ats. Aisyah berkata, mereka bukan penyanyi. Abu Bakar kemudian berkata, ada alat setan di rumah Rasulullah, katanya. Saat itu adalah Idul Fitri dan Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, tiap orang punya festival, punya perayaan, dan ini adalah perayaan kita ya. Hadis ini mengingatkan kondisi muslim dan warga muslim saat ini ya, sehingga dalam pertimbangan beberapa kita juga diingatkan bahwasanya kita bisa merayakan Idul Fitri dengan sebaiknya dan sewajarnya saja ya. Apalagi pertimbangan utama saat kondisi saat ini, perayaan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran corona COVID-19 ya, COVID-19 ya, dalam kondisi pandemi corona saat ini. Kemudian Rasulullah SAW juga pada hari raya Idul Fitri itu mengunjungi yang sakit dan bersilaturahmi. Beliau menerima tamu dan mengunjungi para sahabatnya saat perayaan hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW tak luput juga mengunjungi mereka yang sakit. Misalnya dalam sebuah hadis diceritakan dari Abu Hurairah, siapa saja mengunjungi orang sakit dan saudaranya, semoga Allah memberikan berkah dan pekerjaan yang baik dan semoga tinggal selamanya di surga ya. Misalnya beberapa hadis juga menyerangkan bagaimana Rasulullah SAW membahagiakan para yatim ya. Dikisahkan juga bagaimana Rasulullah SAW pernah melihat seorang anak yatim dan ditanya, kemana ibu bapakmu? Saya tidak punya ibu bapak. Kemudian Rasulullah berkata, maukah kamu menjadikan Muhammad sebagai ayahmu dan Aisyah sebagai ibumu? Kemudian anak kecil tadi menjawab iya, dan dengan senang, dan Rasulullah memberikan hadiah baju baru ya kepada anak kecil yatim tersebut, dan anak yatim itu menjadi senang ya pada hari raya Idul Fitri tersebut. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, itulah dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW di hari Idul Fitri. Semoga kita bisa meniru beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana tata cara sholat Idul Fitri pada masa pandemi corona ini ya. Para pemirsa yang berbahagia, sholat Idul Fitri baik di masa pandemi corona atau di masa normal itu sama saja seperti sholat yang dilakukan selama ini ya. Barangkali ketika masa pandemi corona ini kita melakukan sholatnya di rumah masing-masing ya, sebagaimana saran fatwa dari para ulama ya, dan pemerintah juga. Ini dilakukan mudah-mudahan kita terhindar dari musibah terkena wabah ya. Di hari raya akibat pandemi virus corona ini umat muslim bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing ya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berisi pelaksanaan sholat Idul
Idul Fitri dapat dilakukan di lapangan dan masjid bila wilayah tersebut dinyatakan aman ya untuk masa berkumpul ya. Tapi kalau dalam zona merah itu semuanya diharapkan untuk melakukan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing saja ya. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, alangkah baiknya kita memahami atau mengingat kembali bacaan niat dan tata cara sholat Idul Fitri. Seperti sholat Idul Fitri sama juga seperti sholat hari raya, ya, hari raya Idul Adha. Dan sholat ini secara garis besar, syarat dan rukun sholat Idul Fitri tidak terlalu berbeda dengan sholat 5 waktu. Hal-hal yang membatalkan sholat waktu juga berlaku di sholat Id. Ya. Yang membedakannya ada beberapa gerakan dan bacaan sholat ya. Berikut tata cara sholat Id serta bacaannya. Misalnya yang pertama itu kita dianjurkan untuk berniat ya, kita diwajibkan berniat. Kalau kita berjamaah berarti kita sebagai makmum atau sebagai imam ya, lafaz niatnya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Sholli rakaataini sunnatan Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Ya, kalau kita sebagai makmum ya, aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai imam, kita sholli rakaataini sunnatan Idul Fitri imaman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Ya, kalau kita sendirian saja ya cukup dengan usolli rakaataini sunnatan Idul Fitri lillahi ta'ala. Aku berniat sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala kalau kita sendirian. Kemudian kita setelah berniat kita membaca takbiratul ihram, itu Allahu Akbar ya. Setelah itu kita disunnahkan membaca doa iftitah ya. Iftitah itu bisa juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada juga doa iftitah yang lainnya juga bisa dibaca ya. Kemudian setelah iftitah tadi kita membaca takbir 7 kali ya, 7 kali untuk di rakaat yang pertama. Takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram tadi dilakukan di rakaat pertama. Takbir dilakukan setelah membaca doa iftitah. Adapun bacaan yang dibaca setelah takbir itu antara takbir yang 7 tadi di rakaat pertama ini bisa membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau juga bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Ini bisa. Kemudian setelah takbir yang 7 itu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu disunnahkan membaca surat Qaf dan surat Al-A'la atau surat Qaf dan surat Al-Qamar tadi sebagaimana beberapa riwayat hadis ya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apabila tidak menghafal surat Qaf dan Qamar yang cuma panjang, bisa membaca surat-surat pendek lainnya ya. Kemudian boleh juga membaca, beberapa riwayat menerangkan membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua ya. Kemudian ini didasarkan kepada sebuah hadis ya, Rasulullah SAW biasa membaca dalam sholat Id maupun sholat Jumat Sabbih isma rabbikal a'la atau surat Al-A'la dan hal ataka haditsul Ghasyiyah yaitu surat Al-Ghasyiyah. Nu'man bin Bashir mengatakan begitu pula ketika hari Id bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua surat tersebut di masing-masing sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa setelah membaca surat pendek tadi ya, ruku, i'tidal, sujud hingga berdiri lagi. Kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca takbir 5 kali ya untuk rakaat kedua ini. Bacaan rakaat pertama, kedua sama seperti rakaat pertama ya. Setelah takbir dilafalkan bacaan yang telah kita sebutkan tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat-surat pendek ya. Kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa hingga salam. Setelah salam, jemaah tidak disarankan pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga selesai. Kecuali bila sholat Idul Fitri tidak secara berjamaah. Ya. Kemudian ada sebuah hadis riwayat Imam Syafi'i bahwasanya termasuk sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk ya. Itu saja sehingga
kesimpulannya, kalau kita sholat sendiri boleh tanpa khutbah. Kalau kita berjamaah disunnahkan ya untuk mendengarkan khutbah ya, khutbah ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.